Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik tulab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barakah, yang bermanfaat, yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai Kitabul Iman, bab man qala innal iman huwal amal, liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala iddatun min ahli al-ilm fi qawlihi ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an la ilaha illallah wa qala limithli hadza falya'malil amilun. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila ayyul amali afdal, qala imanun billahi wa rasulih, qila thumma madza, qala al jihadu fi sabilillah, thumma qila thumma madza, qala hajjum mabrur. Baik, kita sudah sampai kajian mukhtasar Sahihul Bukhari, Kitabul Iman, bab man qala innal iman huwal amal, yaitu bab yang menjelaskan bahwa sesungguhnya iman itu adalah amal. Ini menunjukkan bahwa amal itu harus ada pada keimanan seseorang. Tidak cukup dengan apa? Tidak cukup dengan at-tasdiq, pembenaran semata, atau tidak cukup dengan ucapan semata. Harus ada amalannya, ya. Harus ada amalannya. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari mengatakan annal iman huwal amal. Jadi iman itu adalah amal, menunjukkan bahwa iman itu harus dibarengi, harus ada amalannya. Ya, harus ada amalannya, dibuktikan apa yang ada di dalam hati dibuktikan dengan amalan kita. Tidak cukup dengan apa? At-tasdiq, pembenaran. Tidak cukup dengan keyakinan, tetapi harus dibuktikan dengan amalan. Ini bantahan kepada siapa? Kepada tulab.
Oleh karena itu beliau Al-Imam Al-Bukhari di sini membawakan bab ini supaya ya dengan tujuan apa? Membantah firqah tersebut yang mengatakan bahwa amal itu bukan termasuk dari iman. Tetapi beliau di sini mengatakan apa? Annal iman huwal amal. Iman itu adalah amal. Bantahan kepada Khawarij. Benar? Bantahan kepada siapa? Murji'ah, Khawarij, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bantahan kepada Murji'ah. Jadi beliau membawakan bab ini untuk membantah siapa? Murji'ah yang mengatakan bahwa amal itu bukan termasuk dari keimanan. Jadi cukup orang meyakini di dalam hatinya, membenarkan di dalam hatinya, maka cukup dikatakan dia beriman. Dan ini dusta, ini tidak benar. Harus iman itu dibarengi dengan apa? Amal. Oleh karena itu beliau membawakan bab ini, membantah kepada Murji'ah. Bantahan kepada Murji'ah. Liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga allati uristumuha, yang kami peruntukkan, ya, uristumuha, yang kami peruntukkan surga tersebut kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa? Dengan sebab amalan kalian. Bima kuntum ta'malun, karena sebab amalan kalian. Jadi surga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebab seseorang memasuki amal soleh, ya. Amal soleh di dalam hadis, di dalam ayat ini adalah sebab seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kami peruntukkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, ya, karena sebab amalan-amalan kalian. Ini menunjukkan bahwa amalan itu adalah sebab orang masuk surga. Tidak cukup dengan apa? Tidak cukup dengan membenarkan semata. Ya, tidak cukup dengan pembenaran hati sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak mengatakan apa? Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum tu'minun, tidak. Tu'minun, tidak. Tetapi apa? Ta'malun, menunjukkan amalan itu sangat penting. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berhak disembah, diibadahi, cukup. Tidak terlalu penting, ya, tidak tidak perlu orang sholat, berzakat dan sebagainya. Dan ini tidak benar jamaah, ya, tidak benar ayyuhal ikhwah. Amalan itu harus ada. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita pahami di sini, amal, ya, amal di dalam amal soleh, ya, di dalam Islam ini Ahlu Sunnah mengatakan lain-lain, ya, pendapat sekte atau firqah yang ada. Kalau Khawarij mengatakan bahwa amal soleh itu apa? Amal di dalam keimanan itu adalah asal, kata mereka, aslul iman. Jadi amal itu adalah aslul iman, asalnya iman. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Al amal laisa minal iman. Amal soleh itu bukan termasuk iman. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Al amal minal iman.
bahwa amal soleh itu termasuk dari keimanan. Taib. Apa beda Khawarij dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah amal? Apa bedanya tadi? Kalau Khawarij mengatakan apa? Amal soleh itu adalah aslul iman. Asal iman. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Minal iman. Dia termasuk iman. Beda. Oleh karena itu, Khawarij mengatakan kalau amal soleh itu, amalan itu adalah aslul iman, orang yang tidak mengerjakan amal soleh maka kafir. Tidak sholat kafir, tidak puasa kafir. Kenapa? Karena aslul iman, seperti pohon yang apa? Yang ada akarnya. Mereka mengatakan amal soleh itu ibarat akar di dalam sebuah pohon. Kalau akar itu hilang maka hilang pohon. Begitu juga Khawarij mengatakan amal soleh, sholat, zakat, puasa, kalau orang tidak mengerjakannya maka kafir. Kenapa? Karena mereka memposisikan amal itu aslul iman. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa al-amal minal iman, bukan aslul iman tetapi minal iman. Ada sebagian amal itu adalah aslul iman, yaitu apa? Salat. Memang salat, sebagian para ulama ya, ini khilaf para ulama bahwa salat itu apakah kafir orang, ya, apakah hukumnya kafir orang tidak salat? Maka sebagian ulama mengkafirkan, sebagian tidak. Ya, jadi salat itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan aslul iman dan ada yang mengatakan minal iman saja. Jadi ini beda ya, beda Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Apa bedanya tadi, Abdurrahman? Khawarij dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah amal. Ya, kalau Khawarij mengatakan amal aslul iman. Kalau hilang amal, kafir orang tersebut. Itu pendapat Khawarij. Tetapi kalau Ahlus Sunnah mengatakan apa? Minal iman. Dari iman. Ulama Saudi Arabia mengkafirkan orang yang tidak sholat. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau pendapat mereka ulama Saudi bahwa sholat itu apa? Aslul iman. Nah, beda memang, ini pendapat Ahlus Sunnah. Ada yang mengatakan laisa sholat itu bukan tidak kafir orang yang meninggalkannya, ya. Jadi beda, ini perbedaan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau puasa, kemudian sholat, puasa, zakat itu, ya, kita puasa umpamanya sepakat para ulama bahwa orang yang meninggalkan puasa tidak kafir, ya. Ini beda. Tetapi kalau Murji'ah, amal termasuk amal, apa kata mereka? Al-amal laisa minal iman. Amal soleh bukan termasuk dari keimanan. Jelas ini tidak benar. Nah, jadi bab mangqala innal iman huwal amal. Beliau membawakan bab ini sebagai bantahan kepada siapa tadi? Murji'ah yang mengatakan bahwa amal itu laisa minal iman. Liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Ini saking pentingnya yang namanya amal soleh. Ya, saking pentingnya amal soleh. Sebab orang masuk surga itu apa? Dengan amal soleh, jamaah. Tidak cukup dengan at-tasdiq, saya membenarkan bahwa Allah SWT itu ada. Ya, tidak cukup seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah, jamaah. Ya. Oleh karena itu Allah SWT di dalam ayat ini tidak mengatakan watil kal jannatul lati uritsumuha bima kuntum tu'minun, tidak. Tapi ta'malun, saking pentingnya amal soleh. Karena amal soleh itu termasuk minal iman. Nah, ya. Oleh karena itu jamaah yang rahmati Allah, dalam ayat ini watil kal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Ini ada qawaid lugawiyah di sini, ada kaidah nahwu di sini, ya,
Bima kuntum ta'malun. Ba, ada ba ya pada bima. Ada ba pada bima. Siapa yang ingat tulab? Ba apa namanya di sini? Bima kuntum ta'malun. Ba apa namanya? Watilkal jannatul lati, dan itulah surga yang kami peruntukkan kepada kalian. Bima al-ba di sini ba apa namanya? Bima kuntum ta'malun. Siapa yang ingat ba? Pilih ya, babul iwaq atau ba'us sababiyah. Ya? Iya, ba'us sababiyah di sini. Taib. Ba'us sababiyah. Jadi ba pada bima adalah ba sababiyah. Bukan babul bukan ba al-iwaq, bukan ba al-iwaq, bukan ba iwaq. Apa bedanya? Ya. Jadi surga jamaah rahmat Allah SWT akan diperuntukkan bagi siapa saja yang beramal. Al-ba di sini bima kata para ulama adalah babus sababiyah. Ba as-sababiyah, ba yang menunjukkan sebab. Bukan ba iwaq, bukan ba apa namanya? Bukan ba yang menunjukkan ganti. Kenapa? Karena jamaah yang rahmati Allah SWT perlu kita perhatikan bahwa amal soleh itu adalah sebab kita masuk surga. Oleh karena itu arti dari ayat ini apa? Itulah surga yang kami peruntukkan kepada kalian bima, dengan sebab. Dengan sebab apa? Amalan kalian. Bukan iwadhan bima kuntum ta'malun, bukan sebagai bayaran atas amalan kalian, tidak. Tetapi apa? Sebab saja. Jadi amal soleh itu jamaah yang rahmati Allah sebab orang masuk surga. Bukan apa? Bukan bayaran. Bukan bayaran surga, tidak. Jauh. Apa bedanya? Karena jamaah yang rahmati Allah SWT, kalau amalan kita sebagai bayaran untuk masuk surga, maka kita katakan tidak ada orang yang akan masuk surga. Tidak ada orang yang akan masuk surga. Kenapa? Karena amalan kita ini jamaah yang rahmati Allah terlalu sedikit. Terlalu sedikit untuk membayar surga. Surga yang begitu nikmat. Surga yang dijanjikan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'adtu li'ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga itu dilukiskan bahwa mata tidak akan pernah bisa melihatnya. Saking nikmatnya ya di dunia ini, tidak bisa dilihat oleh mata kita sekarang. Kemudian tidak bisa dibayangkan. Kemudian tidak pernah bisa diceritakan. Itu surga. Dan surga itu subhanallah, jemaah. Lalu apakah amal kita yang sedikit ini bisa dipakai untuk membayar surga? Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kalau kita membayar surga dengan amal kita, maka amal kita sebelum kita pakai membayar surga sudah habis duluan. Sudah habis duluan. Kenapa? Karena nikmat Allah sangatlah banyak. Kalau kita membayar nikmat Allah dengan amal kita, maka nikmat Allah itu tidak akan terbayar. Apalagi kita pakai lagi untuk membayar surga. Apa firman Allah di dalam Al-Quran bahwa nikmat Allah itu tidak terhitung? Tulab. Apa dalilnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah SWT, tidak akan pernah terhitung banyaknya. Kalian pakai komputer yang maha canggih, tidak akan terhitung. Sehari saja
Coba kita hitung nikmat Allah dari semenjak kita bangun sampai kita tidur. Bisakah kita menghitung nikmat Allah? Berapa miliar? Berapa triliun sehari saja? Nikmat memandang, nikmat makan, nikmat mendengar, nikmat jalan dan sebagainya, subhanallah. Apalagi seminggu, apalagi setahun, apalagi seumur hidup kita. Pantas Allah mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Allah Subhanahu wa taala perekengan, ya kata kita ya, perekengan. Main hitung, tidak ada yang akan masuk surga, jamaah. Kenapa? Nikmat Allah itu sangatlah banyak, ya. Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala main hitung, amal kalian mana? Setor. Nikmat mendengar, bayar dengan amal kalian. Mungkin nikmat mendengar sedikit bisa dibayar dengan amal kita. Kemudian amal apa? Nikmat mendengar, melihat lagi. Kemudian apa? Nikmat bisa berjalan, nikmat bisa mengecap makanan. Tidak akan bisa terhitung, tidak bisa terbayar nikmat Allah, jamaah. Ya, sudah habis duluan untuk membayar surga, ya, tidak akan terbayar. Oleh karena itu ulama mengatakan masuk surga, ya, istihqaq dukhulil jannah itu dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dengan periaknya Allah kita masuk surga, jemaah. Lalu tidak ada kata sombong di dalam kehidupan kita. Saya kan banyak amal, saya kan orang-orang soleh, saya kan masuk sunnah, saya kan seperti ini seperti itu. Tidak. Untuk masuk surga tidak bisa terbayar, jemaah, ya. Karena itu tidak ada kata sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amal soleh itu sebagai sebab saja. Adapun masuk surga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan la yadkhula ahadum minkumul jannata bi'amalih. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, tidak akan ada yang masuk surga di antara kalian dengan sebab amalnya. Tidak akan masuk surga. La yadkhula, lan, tidak akan ada di antara kalian yang akan masuk surga bi'amalihi, dengan sebab amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, tidak engkau juga ya Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amalmu? Iya, kata Nabi. Nabi ini Rasulullah SAW saja tidak akan masuk surga dengan amal beliau. Apalagi kita, ya, yang Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, ya. Kemudian dosa beliau sudah diampuni Allah. Kita ada nggak jaminan, jamaah? Dosa kita ada tidak jaminan sudah diampuni Allah? Tidak ada. Rasulullah SAW sendiri mengatakan apa? Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Tetapi apa? Walakin birahmatillahi wa fadl, ya. Tetapi karena karunia Allah dan rahmat Allah, itu penyebab kita masuk surga. Oleh karena itu amal itu sekali lagi sebab saja. Sebab orang masuk surga, yaitu orang, ya, sebab masuk surga maksudnya apa? Orang kalau semakin banyak amalnya besok di surga apa? Jadi sekali lagi orang masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi amal apa fungsinya, Ustaz? Ada fungsinya, yaitu apa? Meninggikan tempat kita di surga besok. Semakin banyak amal, semakin tinggi derajat kita di surga besok. Karena surga itu sebagaimana para ulama mengatakan apa? Darajat, dia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Berapa tingkat surga? Wallahu a'lam. Berapa tingkatnya? Tetapi ya jaraknya satu surga dengan satu, ya,
satu tingkatan di surga itu dengan tingkat yang lain itu apa jaraknya? Bainas samai wal ardh, satu yaitu antara langit dan bumi, ya subhanallah. Jadi tingkat di surga itu, masya Allah, ya, masya Allah. Kalau di dunia, ya tingkatan hotel itu bisa kita lihat, tapi surga, masya Allah, semakin tinggi semakin luar biasa pelayanannya jamaah, ya. Mungkin bintang berapa mungkin di surga, ya, masya Allah, ya ini. Nah, jadi jamaah rahmati Allah, watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Al-ba di sini ba'us sababiyah, bukan babul iwaq, karena masuk surga itu adalah sebab saja, ya, bukan babul iwaq, bukan saman. Masuk surga bukan amal itu, sekali lagi bukan harga dari surga atau bayaran dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha nikmat. Nah, taib. Kemudian waqala iddatu min ahli ilm fi qoulihi ta'ala, dan berkata iddah, ya, sebagian dari ahlul ilm pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, ya, fa warabbika, dan demi Allah Subhanahu wa taala, lanas'alannahum ajma'in, kami pasti akan menanyakan mereka, ajma'in, semua. Jadi semua besok di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Amma kanu ya'malun, terhadap amalan-amalan mereka. Apa tafsirannya amma kanu ya'malun? An la ilaha illallah. Jadi ya'malun ditafsirkan dengan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ini adalah amal juga, walaupun dia adalah ucapan, tetapi ucapan itu juga amalul lisan. Akan ditanya kita tentang la ilaha illallah ini, ya, akan ditanya apakah kita sudah menjalankan konsekuensinya, kemudian syaratnya, kemudian muqtadayatuhu, ya, tuntunannya juga tuntunan dari la ilaha illallah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Kemudian waqala limithli hadza falyamalil amilun, ya, dengan surga, ya, dengan surga hendaknya falyamalil amilun, orang yang beramal, ya, bersungguh-sungguh beramal, ya. Ini menunjukkan bahwa amal itu sangat penting, jemaah. Tidak cukup dengan apa? Tidak cukup dengan at-tasdiq sebagaimana perkataan orang-orang Murji'ah, ya, yang mengatakan bahwa iman itu laisa minal iman, amal itu laisa minal iman, dan tidak penting kata mereka. Dan ini adalah kesesatan, ya. Nah, kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdal. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya. Siapa yang bertanya? Para sahabat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang haris, semangat mereka, semangat bertanya dan semangat menuntut ilmu, jemaah, ya, semangat mereka. Suila, yang bertanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang semangat menuntut ilmu, ya, semangat. Langsung bertemu dengan Nabi, apa yang mereka ingin tanyakan langsung bisa ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masya Allah, ya, fadilah yang sangat luar biasa kepada para sahabat, ya, dan mereka haris, ya, haris. Mereka semangat menuntut ilmu. Bahkan mereka diriwayatkan para sahabat itu sengaja menunggu orang-orang Badui, orang-orang pelosok untuk datang bertanya kepada Nabi, dan mereka ikut nimbrung. Karena para sahabat, ya, kadang-kadang malu bertanya langsung kepada Nabi. Tetapi kalau ada orang yang bertanya, mereka ikut-ikut, ya, ikut mendengarkan. Saking apa? Saking semangatnya menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita, ya, yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi zaman belakangan ini, ya, semakin, ya, kita lihat
semangat orang menuntut ilmu itu sangat semakin ini ya Dulu subhanallah masih anak ingat ya, ketika masih kecil dulu, masih ini ada datang ustadz, masya Allah, sama saking sampai masjid itu penuh. Tapi sekarang masya Allah ya, mungkin sudah alim semua ya para jamaah. Sudah alim ya, sudah di rumah saja tidur nyantai ya. Nah, jadi sahabat, subhanallah. Apa pertanyaan mereka? Ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amal apakah yang paling afdal? Ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, imanun billahi wa rasulih. Yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu apa? Al-ikhlas. Ya, al-ikhlas wa tauhid. Yaitu bagaimana kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Ini yang paling utama. Ini amal yang paling afdal jamaah. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ikhlas, tauhid. Ya, tauhid kepada siapa? Tauhid kepada Allah dan tauhidul mutaba'ah. Ini yang paling penting. Amal yang paling penting. Dan alhamdulillah ya di tempat kita ini masya Allah ya tauhid sering dipelajari. Dan itu yang paling afdal memang. Ya, jangan sampai kita mengatakan tauhid terus. Ya kita katakan nanti sudah paham tauhid apa belum? Kalau sudah paham ya sudah. Ya. Karena tauhid ini jamaah adalah amalan yang paling afdal. Pantas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah tauhid terus. Jadi tidak ada bosannya. Oleh karena itu jamaah, ya tauhid ini terus kita dengungkan di dalam kehidupan ini. Harus ada kajian tetap masalah tauhid. Imanun billahi wa rasulih. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Yaitu jihad. Ini amalan yang paling afdal. Jihad. Ya, jihad. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Yang ketiga, hajjum mabrur. Yang ketiga adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Jadi pertama apa? Amalan yang paling afdal tulab, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, itu ikhlas dan tauhidul bari azza wajal, yaitu tauhid kepada Allah dan tauhidul mutaba'ah. Kemudian yang kedua apa? Amalan yang paling afdal jihad. Kemudian yang ketiga ya haji. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa jawab? Kenapa jihad nomor 2, haji nomor 3? Padahal mana lebih afdal? Haji apa? Kenapa Rasulullah SAW menyebut 3 kali nomor 3 haji? Padahal rukun iman, padahal rukun Islam yang padahal apa? Jihad itu tidak termasuk rukun Islam. Tapi haji termasuk rukun Islam. Nah, kenapa? Ya. Haji nomor 3, jihad nomor 2. Padahal apa? Kita ketahui bahwa haji itu lebih agung. Karena dia termasuk apa? Rukun Islam. Jihad tidak disebutkan di dalam rukun Islam. Nah, rukun Islam berapa? 5. Nah, Aina Abdurrahman. Baik. Nah, kenapa? Apakah menunjukkan jihad itu lebih afdal? Padahal haji adalah rukun Islam. Kenapa disebut? Kenapa nomor 2 jihad, nomor 3 haji? Fadhal. Ya, para ulama mengatakan kenapa disebut jihad nomor 2, haji nomor 3? Bukan menunjukkan bahwa haji tidak lebih kalah pentingnya ya, tidak kalah pentingnya dari jihad. Disebut haji nomor 3, haji yang dimaksud di dalam hadis ini adalah haji yang sifatnya sunnah.
Haji tatawwu disebut di sini. Makanya disebut nomor 3. Nomor 2 jihad. Dan jihad, hukum jihad apa? Apa hukum jihad? Sunnah, wajib? Iya, dia adalah wajib kifai. Ya. Bahwa hukum jihad itu apa? Fardu kifayah. Hukum jihad. Ya. Jihadut talab maksudnya di sini ya. Jihadut talab hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau jihadud dafa ya fardu ain ya. Tetapi kalau disebut jihad di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis ya itu maksudnya adalah jihad at-talab yang hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya di dalam hadis ini, beliau menyebut nomor 2 yang paling afdol, amalan yang paling afdol adalah apa? Jihad. Kenapa? Karena hukumnya lebih tinggi dari haji yang bersifat tatawwu. Kalau haji yang rukun Islam, yang pertama haji yang pertama ya, yang sebagai hajjul Islam itu memang dia lebih afdal dari jihad. Tetapi haji yang dimaksud di sini adalah haji yang bersifat tatawwu. Nah, ini sebab beliau ya menyebut jihad nomor 2 ya. Fahimtum ya? Nah, jadi amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala jamaah adalah imanun billahi wa rasulih. Bagaimana kita beriman? Bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita memperbaiki keikhlasan kita? Ya mutaba'ah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan. Ini adalah amalan yang paling afdal jamaah. Kemudian yang kedua jihad karena dia fardu kifayah. Kemudian yang ketiga adalah hajjum mabrur yaitu haji tatawwu. Adapun haji yang hajjul Islam ya yang pertama kali kita kerjakan itu adalah haji haji rukun Islam, arkanul Islam. Nah mungkin ini paham ya. Kemudian jamaah yang rahmati Allah, kita lanjutkan bab idza lam yakun al-islamu 'alal haqiqah. Ya, bab idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah. Ini bab yang ke-18. Ini bab yang menunjukkan idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah wa kana 'alal istislam awil khauf minal qatli. Liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna fa idza kana 'alal haqiqah fa huwa 'ala qaulihi jalla dzikruh innad dina indallahil islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Jadi bab ini menunjukkan jamaah yang hormati Allah ada ya idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah, apabila Islamnya seseorang itu laisa 'alal haqiqah ya, lam yakunil islam 'alal haqiqah. Karena Islam itu jamaah yang rahmati Allah ada hakiki, ada zahiri. Yang dimaksud di sini adalah apabila ada Islamnya seseorang itu laisa 'alal haqiqah, dia Islam-islaman gitu. Kalau kita bahasakan Islam KTP. Ya, belum masuk ya amalan soleh itu belum masuk ke hatinya. Sebatas apa? Sebatas penglihatan orang. Dia ikut berjihad, dia ikut sholat, dia ikut berhaji. Tetapi apa? Tidak berakar. Amalan-amal tersebut tidak dibangun dengan keyakinan di dalam hati. Cuma apa? Ikut-ikutan atau karena malu dan sebagainya. Jadi Islamnya laisa 'alal haqiqah. Laisa 'alal haqiqah. Karena Islam itu ada yang hakiki, ada yang zahiri. Yang hakikat itu adalah Islam yang menancap dibarengi dengan amalan, dibarengi dengan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hakiki. Dan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang hakiki. Islam kalau sudah hakiki maka akan naik kepada derajat keimanan.
bukan ikut-ikutan, ya, bukan karena malu. Nah, baik. Kemudian kalau Islam itu hakiki, maka masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah apa? Al-Islam, agama Islam. Maksudnya apa? Islam yang hakiki. Islamnya atau agamanya para nabi dan rasul, yaitu tauhid, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya, maka tidak akan diterima. Maksudnya Islam zahiri atau Islam hakiki? Islam hakiki yang tercapai 3, yaitu apa? At-tasdiq, kemudian al-amal, kemudian al-qaul. Nah, qaulun wa amalun wa tasdiq. Nah, baik. Kemudian an Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula lam yu'tihi huwa a'jabuhum ilayya faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan. Hadisnya adalah dari Sa'ad. Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk apa? Termasuk salah satu al-mubasysyaruna bil jannah. Termasuk salah seorang yang digembirakan dengan surga. Pasti beliau masuk surga. Sudah ada jaminan. Masya Allah, ya. Tapi apakah beliau nyantai setelah ada jaminan? Tidak. Bahkan semakin bersungguh-sungguh beliau ibadah kepada Allah. Ya. Jadi beliau dan saat ini jamaah rahmati Allah, kalau kita baca biografi beliau, masya Allah, beliau ini termasuk sahabat yang mustajabud dakwah. Dia termasuk orang yang cepat dikabulkan doanya oleh Allah. Terkenal beliau. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi pernah mengatakan kepada Sa'ad, walaupun didaifkan oleh para ulama, termasuk Syekh Albani, tetapi ada penguatnya, ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun Sunnah, Nabi mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Nabi mengatakan kepada Sa'ad, yang ini yang menancap pada hati beliau, wahai Sa'ad, atib mat'amaka. Apa sebab beliau mustajab ad-da'wah? Salah seorang sahabat yang cepat dikabulkan doanya. Bahkan langsung jamaah, langsung dikabulkan doa beliau di tempat. Pernah beliau, ya, di dalam riwayat, pasukan kaum muslimin bertempur dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir lari pakai perahu, pakai kapal. Akhirnya di pasukan kaum muslimin ada Sa'ad dikejar. Akhirnya kapal sudah habis, dibawa oleh orang kafir, sudah lari. Sahabat mengatakan, wahai Sa'ad, ya, ud'u Allah. Wahai Sa'ad, berdoalah kepada Allah, kita kejar mereka. Beliau mengangkat tangan, berdoa. Akhirnya para pasukan kaum muslimin bisa berjalan di atas air. Kenapa? Apa sebabnya? Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabud da'wah. Mustajabud da'wah. Wahai Sa'ad, atib mat'amaka, makanlah yang halal. Selalu makan yang halal. Maka engkau akan terkabul doanya. Ini rahasianya jamaah. Imam Bukhari juga seperti itu. Apa kata beliau? Ma wajadtu min mali syubhatan min dirham.
tidak ada di hartaku walaupun 1 dirham dari barang yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja tidak ada. Kalau kita mungkin syubhatnya banyak ya, haramnya banyak ya, apalagi yang syubhat. Nah, itu ya. Subhanallah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pernah jamaah, bukan 1 kali beliau. Bahkan di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sa'ad pernah dibully ya oleh rakyatnya sendiri, yaitu beliau pernah jadi gubernur di Kufah ya, Kufah pernah jadi gubernur di sana, tapi rakyatnya gitu-gitu sudah, akhirnya diadu ya, dibully sama rakyatnya, dilaporkan ke Umar bin Khattab yang menjadi khalifah pada saat itu di Madinah. Dilaporkan, ya Umar, gini-gini, gubernurmu yang bernama Sa'ad di Kufah sana. Apa laporannya? Gimana? Dia kalau sholatnya jelek, tidak sesuai sunnah kata rakyatnya. Saat ini subhanallah ya, diadu. Akhirnya dicek ya. Akhirnya ya karena diadu diganti oleh Ammar ya. Pada saat itu diganti karena banyak aduan dari rakyat dan tuduhan yang tidak benar. Jelas Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang semangat, pasti dia sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu akhirnya ya karena rakyatnya seperti itu ya, dicek oleh Umar bin Khattab, begini-gini saya dapat laporan. Benar apa tidak? Oh itu tidak benar Umar. Tidak benar. Tetapi ada seseorang yang congkak ya dari rakyatnya. Ini orang ini sombong ya kepada sahabat Rasulullah SAW. Namanya Aba Sa'dah ya. Nama aslinya adalah Usamah ibn Qatadah. Usama bin Abi Qatadah. Dia bersaksi palsu. Palsu mengadu khalifah gubernurnya sendiri diumbar kejelekannya, dan kejelekan itu tidak benar, bohong. Subhanallah. Ini hukuman orang yang membangkang kepada pemimpin nanti. Baik. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Saat itu jarang berjihad, dia tidur aja di rumah kata orang ini. Kemudian wala yuqassimu bisawiyah, kalau dia bagi-bagi harta kepada rakyatnya, la yuqassimu bisawiyah, tidak adil, keluarganya saja korupsi. Kemudian apalagi wala ya'dilu fil qadhiyah, kalau menghukum tidak adil. Ini kata orang yang 3 ini. Akhirnya Sa'ad mengatakan apa? Ama wallah la ad'uwan nabi salas. Demi Allah, saya akan berdoa dengan 3 macam doa. Kalau engkau bohong, kata orangnya. Kalau engkau bohong, 3 hal saya akan doakan kepada Rasulullah dan akan menimpa kamu. Saat ini yang mustajab dakwah. Kalau kita mungkin langsung mati di tempat ya. Saat apa kata beliau? Ama wallah la aduan nabi salas. Allahumma in kana abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'ah fa'atil umrahu. Ya Allah, saya akan berdoa dengan 3 hal. Kalau orang ini bersaksi karena apa? Karena sombong atau ingin terkenal. Kadang-kadang orang terkenal itu apa? Buat yang aneh-aneh. Orang ini ingin terkenal, akhirnya apa? Bersaksi palsu. Kalau orang ini bohong, ya Allah, langsung berdoa beliau, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya. Panjangkan umurnya. Untuk kejelekan, jemaah. Untuk kejelekan.
Fa'atil umrahu. Kemudian wa'atil faqrahu. Panjangkan kefakirannya. Kemudian apa lagi? Wa'aridhu bil fitan. Selama hidup doa beliau, panjangkan umurnya, panjangkan kemiskinannya, kemudian wa'aridhu bil fitan. Buat dia terfitnah selama hidupnya. Lalu benar jamaah. Orang ini panjang umurnya sampai apa? Sampai bongkok. Bahkan disebutkan ya, orang ini syekhun kabir maftun. Bahkan disebutkan qad saqata hajibah. Sampai apa? Matanya itu ya, hajibah ini apa? Alisnya turun ke matanya saking tuanya. Kemudian apa? Yang kedua, iya fakir. Selama hidupnya dia minta-minta jamaah. Minta-minta kerjaannya. Kemudian apa? Ini yang paling parah. La yata'arrad lil jawari fit tariq yagmizuhun. Dia jalan-jalan ke jalan raya, ke orang banyak, dia menggoda perempuan. Gadis-gadis digoda sama orang tua ini. Gadis-gadis yang lewat digoda sama dia. Wa'aridhu lil fitan. Jadi fitnah. Ya, wa'aridhu lil fitan. Panjang umurnya, kemudian apa? Miskin lagi. Ya Allah, penderitaan yang berkepanjangan. Karena kena dengan apa? Iya, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi orang ini kalau ditanya, dia bongkok sambil matanya sudah kepeng ya, waliyadzubillah. Apa kata kalau ditanya, kenapa engkau seperti ini? Sudah tua kok tidak mati-mati ya? Sudah tua tidak mati-mati, terus engkau miskin, minta-minta. Terus apa lagi? Engkau sering menggoda gadis. Sudah tua, ibadahlah di rumah, tapi ya sudah. Apa kata orang ini? Syekhun kabir maftun, asabatni da'watu Sa'ad. Apa kata dia? Syekhun kabir, saya ini ya orang jompo, laki-laki tua, maftun, ya terfitnah. Asabatni da'watu Sa'ad. Saya kena dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Oleh karena itu jamaah, jangan mengentengkan doa orang terzolimi. Ya bisa saja dia bangun malam, kita tidak tahu apa yang dia doakan kepada kita. Dan itu terkabulkan kalau dizalimi jamaah. Oleh karena itu, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman ini akan menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Ya, hati-hati. Nah, ini yang kita insyaallah akan kita baca hadisnya. Ya, biografi dari perawi hadis ini saja, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita untuk kehidupan kita. Nah, ya, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.